Masa bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama kita bertiga ditambah 2 orang sekarang ya, jadi berlima. Saya Bro Repi, Bro Ju, Bro Yuda, Erna, Luna, Nuro. Luna. Repi kita saya mah dihitung 2 bro. oh iya berenam Ya, saya hitung 2 bro. Kita akan bahas apa? Kita berenam ini akan bahas apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan bahas apa? Intro dulu. Pada konten kali ini kita akan membahas dulu kita pernah membahas, ingat nggak di konten sebelumnya tentang nakal dulu baru sukses nih bro? Ya udah ya ingat. Nah, ingat bro. Termasuknya yang kita mereaction anak yang berani ke guru. Nah ini kita akan membahas tentang kenakalan anak-anak di zaman sekarang nih. Makanya pada konten kali ini kita mendatangkan guru nakal, guru BK ya. Termasuk Bro Jo sendiri kan guru BK ya, Bro Jo. Ya, konselor. Bukan belum. Nah, kan definisi anak nakal sendiri menurut kacamata BK sendiri apa sih? Coba dari Nyonya Nurah dulu. Luna dong, Luna. Nah, Luna. Iya. Luna Kalau dari BK sendiri ya sebenarnya kalau dibilang nakal nggak ada istilah nakal di BK sendiri, itu nggak ada. Ingat gitu. bro, kata nakal. Nakal itu hanya istilah orang-orang itu masyarakat awam aja. Yang labeling yang diberikan ke seseorang yang perilakunya beda dari orang lain. Menyimpang gitu ya? Beda nggak nih? Beda. Ya mungkin menyimpang sih enggak ya. Kalau menyimpang kan nanti ada perilaku menyimpang namanya, itu beda lagi gitu. Jadi kita sendiri nggak pernah melabeli anak itu orang nakal kah atau apakah gitu, tapi mungkin masyarakat atau lingkungan sosial yang sudah terbiasa dengan kata nakal itu gitu loh. Kalau dari PK sendiri nggak ada istilah. Tapi terkadang kan pelabelan itu justru muncul dari gurunya sendiri. Banyak dari lingkungan itu saya bilang itu kan dari lingkungan. Tapi nggak semua bro, nggak semua guru ya, nggak semua guru. Kalau BK sih bilangnya ya siswa yang unik gitu kan. Kalau mereka siswa unik dan yang bermasalah. Karena yang bermasalah nggak hanya siswa yang tadi dilabelin nakal, tidak. Orang yang anak yang pinter sekalipun ya pasti punya masalah. Selama dia hidup ada masalah, itu aja sih. Bocah tua nakal. Itu ya kadang-kala kan kalau kita melihat kondisi sekarang apalagi dengan perkembangan zaman di mana mereka tahu tentang budaya luar gitu kan, kalau kita melihat kan kenakalan anak-anak sekarang dengan anak dulu berbeda ya. Nah, ini kan menjadi tugas yang berat juga nih untuk kita sebagai guru, termasuknya mungkin BK juga ya, ini menjadi PR yang besar juga gitu kan nih. Kira-kira nih untuk mengatasi kaitan dengan tadi kenakalan nih, kiat-kiatnya seperti apa sih Bu yang sudah dijalani sampai dengan saat ini? Siapa yang mau menjawab? Bu tadi kan? Bu ya? Oh ini bukan Bu ya? Tidak mau Bu. Ayo Bu, Bu. Mungkin dari Bu Erna coba dulu ya. Erna dulu. Kalau masalah kiat-kiat, ya kadang-kadang kalau kita kembali lagi sih ya, kalau misalkan masalah kiat-kiat itu ya, kalau kita punya resep harus begini, tapi kalau si yang bersangkutannya tidak berusaha untuk merubah, dan ya itu tadi kembali lagi ke pola di rumah gitu, pola asuhnya seperti apa gitu. Kasarnya kan kalau anak di sekolah itu kan udah jadi gitu. Cuma jadi berapa jam ya Bu? Nah gitu kan, kita juga nggak bisa ini gitu kan gitu. Jadi ya kalau misalkan kita memberikan kiat-kiat seutuhnya dari kita juga yang nggak bisa sih ya. Tetap kita harus ada kerjasama dengan orang tua yang memang kasarnya 24 jam lebih ini dengan anak gitu kan. Ya seperti halnya beginilah contoh kecil, kita melarang anak untuk merokok, tapi setelah kita ngobrol sama anak aja dibiarkan di rumah boleh. Kalau udah kayak gitu kita bingung kan, orang tua aja memberi izin gitu kan. Kadang kan ada orang tua yang seperti itu gitu. Mungkin orang kamu boleh ngerokok selama tidak memberi izin tapi mencontohkan, bapaknya malah merokok. Itu kan anak gitu kan, akan gitu. melihat seperti itu. Guru BK-nya merokok tidak Bu? Oh tidak. Jadi, kalau saya sih masih mending ngemil. Ngemil apa? Memilikin kamu. Jadi tetap kembali lagi sebelum kita memberikan kiat-kiat tadi itu ya kita harus ada MOU-nya dulu, kesepakatan antara orang tua dengan siswanya itu sendiri dengan kita.
nih mau diarahkan kemana gitu, dan mau dibagaimanakan gitu. Karena kalau kitanya sendiri yang membuat aturan seperti ini kalau orang tuanya nggak nerima atau siswanya sendiri yang berusaha untuk kita perbaiki yang tadi katanya nakal itu memang nggak ini, ya susah juga gitu. Berarti ini juga bentuk kontrol bukan hanya dari sekolah ya, tapi dari orang tua juga harus di rumah ya. mau bekerja sama kalau ingin ibaratnya memberikan solusi memperkecil kenakalan anak ya berarti ya. Kita ada kontrol dari orang tua, guru, mungkin dari sekolah sendiri dan lingkungan mereka bermain gitu ya. Seperti itu ya mungkin Bu ya. Bro Jo, ada yang ingin tanyakan? Sebenarnya udah dijawab dua ibu-ibu ini tadi ya. Minta pertanyaan bukan jawaban, Bro. Oh, minta pertanyaan. Pertanyaan tadi ada yang mau ditanyakan. Enggak, kamu mau garis bawahi dulu. Kamu mau garis bawahi dulu ya. Gimana garis bawah di mana gitu? Gimana? Garis bawah di mana, Bro? Ya. Sepanjang apa Dari garis bawah? apa tip-tip tadi memang kita butuh kerjasama dengan orang tua, ya kan, kerjasama. Ini secara kontinu, nggak bisa hanya pas ada anak masalah baru kita kerjasama dengan orang tua, atau mungkin baru muncul masalah baru kita ini, enggak. Tapi dan dikatakan Bu Nurul juga contoh ya, kita sebagai orang tua di rumah kita harus memberikan contoh ya. Bapak Ibu guru di sekolah juga harus memberikan contoh gitu ya. Tadi kan banyak sekali karena anak kalau dimulai dari kecil dibiasakan diberi contoh yang baik sama orang tuanya di sekolah atau di lingkungan, contohnya baik, bisa meminimalis kenakalan tadi ya. Permasalahan itu Ya. ya gitu. Tapi kalau anak dibiarkan begitu saja main tanpa ada kontrol dari orang tua, tanpa ada pengawasan ketika berada di sekolah, gurunya cuek ya kan, orang tuanya yang penting diem, nah nanti juga kita akan kesusahan. Karena karakter anak nakal atau tidak itu dibentuk bukan setelah anak dewasa atau setelah SMP lah, tapi dari kecil, Mulai seperti kecil itu. Iya. Jadi melihat contoh dari orang tua. Iya, kalau orang tuanya ngerokok kadang kita juga lucu ya kan, kalau di luar sana. Kamu nggak boleh ngerokok. Tapi orang tuanya Sambil merokok malah. sambil merokok malah ada, ya kan. Jangan ngerokok kamu gitu ya. Merokok, ya kan. Kamu jangan ini jangan itu, tapi orang tua melakukan karena anak adalah Cermin. anak kecil itu plagiat, Iya. mencontoh ya. Dan dia adalah cermin dari orang tuanya. Contohnya Gitu, bisa- Bro. Contohnya Ya. bisa lebih baik ya, Bro, nanti ngerokoknya bisa Lebih berbungkus. lihai, iya malah lebih lihai. Iya, karena anaknya. apa ya, anggota keluarga terdekat itu yang paling sangat berpengaruh gitu kan. Kayak waktu itu saya pernah nanya langsung waktu ada bimbingan klasikal ya gitu, kalian pertama kali dengar bahasa kasar dari mana gitu ya, saya nanya gitu. Jawabannya hampir rata-rata yang menduduki posisi 3 besar itu, yang pertama itu posisi yang ketiga itu dari Sekolah. ibunya. Nomor Kata 3. kasar itu dari ibunya. Iya, Yang itu pertama nomor kan 3. bahasa ibu. Terus yang kedua itu posisinya ada di omnya atau saudara-saudara yang tinggal satu rumah lah. Ini yang paling atas ayahnya. Justru bahasa kasar itu terdengar dari situ. Saya bilang, Berarti kan keluarga saat inti. apa kamu mendengar bahasa seperti itu? Saat orang tuanya ngobrol dengan temannya. Nah, Itu betul. kan berarti udah benar-benar akan apa ya, masuk Terekam. gitu. Gitu. Anak mungkin cuek ya kan, tapi alam bawah sadar anak yang Benar, merekam. iya. Kadang kita juga harus perlu hati-hati gitu kan. Kalau Bro Yuda mendengar bahasa kasar pertama Bahasa kalbu nggak benar bahasa kalbu. Saya pas semenjak nikah, Pak. Sering dimarahin istri deh. Berarti dari istrinya ya. kalau istri saya nggak pernah marah, Bro. Enggak pernah marah. Tapi Diem aja, Bro. Itu ya berarti dapat kita ambil kesimpulan nih Bro, kaitan dengan kenakalan anak itu ya, yang pertama tadi hilangkanlah pelabelan itu ya. Labelan harus Pelabelan hilang. anak nakal, karena ya itu kembali lagi bermasalah iya. lebih kepada bermasalah ya. Iya. Unik anak unik. Punya masalah iya pasti. Ciri khas. Namanya Iya. manusia ya pasti bermasalah. Kan tingkatan masalahnya berbeda-beda ya, Nah, Bu, ya. Jadi ada itu. yang mungkin ekstrim, ada yang biasa saja gitu kan. Nah, adapun nanti ke depan anak-anak ini, kan kita tidak tahu masa depan anak seperti apa. Kalau kita sudah diberikan label nakal, Dia bisa lebih sukses Betul, dibanding iya kan? teman-temannya yang Tapi banyak loh anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip tadi kan betul-betul kenakalan kan Dilabelin nakal itu. macam-macam ya. Nakal anak apa sih nakalnya anak tuh? Anak sekolah paling bolos, nyontek, Tawuran. berantem, ya kan. betul, iya. Tapi justru anak-anak yang Pengalaman seperti kayak itu Masa kecil Pengalaman masa kecilnya. biasanya malah masa depannya dia lebih fighting.
ya daripada anak yang lempeng. Ini bukan berarti yang ini yang Iya. ini Nah, ya ini kan gitu ya. Karena mungkin cuma kehidupan sosialisasi mereka mungkin Lebih lebih banyak, bagus ya, lebih lebih dibanding Karena anak yang fokus kita kan sekarang pembahasannya adalah tentang kenakalannya. Iya. Bukan, ya mungkin pertama lebih fokus itu, yang kedua mungkin mereka sudah biasa menghadapi masalah Iya. sehingga Iya. bisa survive gitu, jadi tahu nih Pertahanan problem dirinya solvingnya tahu harus bagaimana bagaimana. gitu, terus juga mekanisme pertahanannya dalam menangani masalah itu dia udah tahu, sehingga lebih survive dibanding anak yang jarang mengalami permasalahan baru gitu. aja. Iya, Tapi jadi kita udah bukan kuat berarti kedua. memberikan gambaran anak untuk cari masalah. Iya, gitu ya. Bukan, Bukan. tapi menangani masalah yang dialami oleh Dihadapi anak gitu itu. ya. Biasa mengalami masalah ya. Ya, jadi kan kalau punya masalah ya jangan lari, Pecahkan. tapi selesaikan, Hadapi. pecahkan gitu ya, kita hadapi gitu. Nah, siswa itu boleh minta tolong ke guru BK dalam mencari pemecahan masalah, walaupun tetap akhir-akhirnya yang ngambil kesimpulan atau solusinya ya tetap si anak itu. Anak itu sendiri. Kita hanya membantu saja. Kan gambaran, Iya. pandangan gitu. Gitu. Makanya boleh siswa yang bermasalah datang ke ruang BK hanya sekedar untuk curhat, mencari gitu aja, bukan untuk di apain ya kalau masuk ke ruang BK gitu ya. Dikte, Ya, kamu harus bro, ini, ya. kamu harus ini. Bukan. Kita bukan menginterogasi, bukan, tapi yang itu membantu itu aja. Namanya remaja kan masih Rasa mencari. ingin tahunya tinggi juga, ya kan. Melihat hal yang baru ingin tahunya tinggi. Iya, ingin tahunya tahu lagi. Kadang kita sebagai orang tua juga nggak sabar. Entah itu orang tua sebagai Iya. orang tua di sekolah, guru, Langsung. atau orang tua bener di rumah. Langsung. Yang cepat kita lontarkan adalah pelabelan tadi, ya kan, mengejas Ya, anak. contoh Iya. kecil dengan kondisi sekarang ya, saya yakin banyak tingkatan kesabaran orang tua. Wah, orang tua diuji sekarang gitu nih. kan ya. Ya, Belajar dari rumah. Belajar Dan dari masa rumah. belajar di begini. rumah ini kan, itu baru mendidik anak dua. Iya. Iya kan. Nah, ini kan kembali lagi mungkin dengan kondisi ini juga memberikan hikmah di mana orang tua pun merasakan bagaimana mendidik langsung anak, memberikan pembelajaran kepada anak seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada kerjasama yang baik antara orang tua, guru dan lingkungan sekolah gitu dan ya. lingkungan gitu. Bro, ada closing statement nggak? Ada Ada nggak bro? Tuh, dia biasa kalau dioper lagi gitu, kayak main poli jadinya. Itu pengalaman Bro Yuda dulu waktu masih zaman SMP Zaman gitu. SMP ya Pernah kayak gitu. Lempeng, Oh, lempeng enggak dimasuk termasuk yang lempeng. sedikit dikit, nah kalian jangan ceritain. Sedikit. Closing statement deh, Bu Erna, untuk memberikan gambaran ke teman-teman di rumah. Ya intinya jadilah diri sendiri gitu kan, selama hal itu memang membuat kalian nyaman, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kalau memang lingkungan itu memberikan dampak yang nggak baik, gitu. Bro, Ya itu tadi yang saya bilang gitu. Siapapun pasti punya masalah, siapapun juga pasti dalam hidup ini pasti nggak mungkin lurus-lurus aja, pasti ada masalahnya. Tapi itu hadapi, kemudian cari solusinya, tetap bahagia pastinya. Itu aja. Bro Jo, coba ya kasih Bro Jo. closing statement. Saya pesan untuk yang orang tua bisa. Ya. Ya, orang tua. Boleh. Kita sebagai orang tua atau sebagai entah guru pendidik ya kan, jadilah orang tua atau guru pendidik yang bijak ya. Jangan gampang pasang label sama anak didik, jangan pasang label sama anak-anak kita, karena bagaimanapun dia adalah aset masa depan keluarga, masa depan bangsa. Maka kita perlakukan mereka seperti manusia seutuhnya. Mereka bukan misalnya barang yang bisa di acak-acak oleh kita, tapi perlu pendampingan dan bimbingan untuk mereka lebih bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Bro Yuda, coba pengen sekali aja denger kata-kata mutiaranya. Masa depan dari tangan mereka sendiri bro. Ya ya. Akhirnya. Apa yang kalian lakukan hari ini pasti akan Modal. berpengaruh Iya, untuk modal. masa depan kalian sendiri. Modal ke Iya. depannya. Modal ke depannya bro. Orang baik pasti punya masa lalu ya. Nah, Orang jahat juga punya masa Lalu, depan. masa depan. Ya, Iya, gitu. sip. Oke, Bro Luar Yuda. biasa ya konten kita kali ini. Nah, ini juga menjadi gambaran atau motivasi untuk adik-adik di rumah atau anak di rumah. Rasa ingin tahu kalian memang tinggi, tapi kembali lagi ada batasan-batasan. Kaitan dengan kenakalan pun bukan kenakalan yang, kita tidak bicara kenakalan yang kriminal ya, kayak tadi ya gitu ya. Jadi pada intinya adalah konten ini bukan berarti kita bicara di sini lebih pintar dengan kawan-kawan guru di luar sana, bukan. Kita memberikan gambaran bahwa hilangkanlah pelabelan tentang anak-anak nakal ya, karena semua anak itu sudah dilahirkan dengan kondisi yang baik gitu ya. Saja
Saya Bro Repi, Bro Jo, Bro Ida. Erna. tetap like, comment, subscribe, dan share. Berikan kritikan video ini, kemudian berikan saran untuk video-video selanjutnya. Salam Guru Indonesia, salam kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.